Beli HP 4G atau HP 5G, Bang? Pertanyaan ini terbayang di benak banyak orang yang sekarang lagi pengen ganti HP. 5G adalah sebuah level up yang diharapkan banyak orang. Janjinya 5G akan jauh lebih kencang daripada 4G. Nggak tanggung-tanggung, diklaim 10 kali lebih kencang daripada 4G. Bayangkan keindahan internet yang cepat tanpa lag. Siapa sih yang nggak mau? Tapi, kalau kita mau menanggapi situasi realnya ya di Indonesia, sebetulnya 4G itu masih cukup-cukup aja. Udah beberapa tahun ini saya tuh hampir nggak pernah nemu lag ketika scroll TikTok, Instagram, dan YouTube. Semua media tampil begitu aja. Oke, lancar. Mau pakai kartu Tri atau kartu Telkomsel tetap lancar-lancar aja. Kalian pasti udah pernah lihat contoh orang-orang yang udah mencoba jaringan 5G yang ada di beberapa titik kota Jakarta. Secara Mbps, angkanya tuh emang fantastis sih. Dengan sinyal 5G, mereka tuh bisa dapet speed yang tinggi. Bisa sampai 500 Mbps bahkan lebih. Yang artinya kita tuh di 500 Mbps kita tuh bisa download sampai 50 MB per detiknya. Kencang? Tentu aja, kencang banget. Jika dibandingkan dengan kartu Bayu dari Telkomsel yang aku pakai ini tentunya jauh. Top speed yang pernah aku dapat di rumah ya, di dalam rumah itu bisa sampai 105 Mbps. Kalau rata-rata harian mungkin bisa 50 Mbps kurang atau lebih tergantung lokasi. Masalahnya, apa kalian yakin sambil rebahan di rumah kalian yang nyaman itu, kalian bisa nangkep sinyal 5G yang kenceng? Sebagian besar di antara kalian pasti akan menjawab tidak bisa. Setidaknya untuk tahun ini. Karena 5G belum merata hingga di seluruh penjuru Indonesia. Bahkan 4G pun juga belum merata kok. Di kantor, waktu aku pakai kartu Bayu, speed yang aku dapat cuma 5 Mbps aja. Kentang banget dan lemot. Nah, kalau udah pulang sampai ke rumah itu bisa sampai 50 hingga 100 Mbps. Dan bahkan ketika kalian denger ini, pasti akan ada komen, "Duh, Bayu di rumahku lemot banget, Bang. Bang, internet Bayuku kok nggak sekencang punya abang ya?" Tanpa menyalahkan Bayu dan Telkomsel, hal ini tuh bisa dibilang wajar. Karena hal ini sama persis terjadi di provider kartu seluler yang lain. Contohnya kartu Tri yang aku pakai ini. Rata-rata cuma mentok di 12 Mbps aja. Tapi orang lain di lokasi yang berbeda bisa mendapatkan hasil yang lebih. Dan bahkan di kondisi jam dan cuaca yang berbeda, hasilnya juga bisa berubah loh. Intinya 4G yang belum merata ini membuat saya agak pesimis tentang kematangan 5G tahun ini, bahkan tahun depan. Kalau dirasa lagi, sebetulnya internet dengan 12 atau 20 Mbps udah cukup ngecover kebutuhan internet semua orang setiap harinya. Kecuali yang sering download harus agak bersabar dikit. Jadi 5G penting nggak sih, Bang? Ya, penting. Karena seiring berjalannya waktu, pasti internet akan semakin baik, semakin cepat. Contohnya dulu di tahun 2013, internet masih lambat dan nggak sekencang sekarang. Di tahun itu orang nemu wifi senengnya tuh minta ampun, kayak dapat sumber mata air yang nggak habis-habis. Soalnya tahun-tahun segitu kuota internet masih mahal banget. Tapi lihat sekarang, bahkan dari HP, banyak orang yang bikin siaran live dengan memakai kartu selulernya. Internet sekarang udah murah dan udah cepet jika dibandingkan dengan dulu. Hal itu juga akan ter-apply di seri 5G-nya. Tapi aku rasa nggak akan terjadi dalam waktu dekat ini. Masih butuh proses.
Bahkan kalau kita lihat YouTuber yang ada di luar negeri, mereka tuh masih pergi dari satu spot ke spot yang lain untuk bisa menjajal kencangnya jaringan 5G. Apalagi kita yang di Indonesia ya kan. Tapi patut diancuki jempol pihak-pihak yang udah melaksanakan kemajuan 5G di tanah air, di mana kita bisa melihat di beberapa titik Jakarta dan kota Solo udah siap sinyal 5G-nya. Good job! Kembali ke pertanyaan awal, beli HP 4G atau 5G bang? Kalau saya di posisi mau ganti HP baru, pasti saya akan pilih yang 5G. Biar lebih tenang gitu. Soalnya tahun ini kalian bakal diiming-imingi sama iklan yang bertajuk 5G, New Era, New Speed, Welcome to the Future. Padahal sampai sekarang aja aku belum ngerasain 5G sama sekali. Apalagi yang namanya brand smartphone yang selalu dikejar target penjualan dan mengupayakan penjualan smartphone-nya secara maksimal. Kalian secara nggak langsung akan dibuat merasa kurang, didorong ingin smartphone yang lebih, dan semakin diyakinkan untuk beli HP yang baru. Kenyataannya ketika video ini dibuat di pertengahan 2021, HP 5G udah bermunculan di angka 2 jutaan. Walaupun agak mepet ke angka 3 sebetulnya. Taulah, 2.999.000. Tapi di harga segitu banyak pengorbanan yang bakal kalian dapat. Di pertengahan 2021 ini, HP 5G harga segitu pakainya kebanyakan layar IPS. Speaker juga rata-rata satu aja. Dan perekaman hampir semua mentok di 1080-30 fps. Dan desain bodinya juga masih gitu-gitu aja, nggak ada yang spesial. Dan speknya terlalu mirip satu dengan yang lainnya. Palingan masih pakai Dimensity 700. Di sini aku nggak bilang kalau Dimensity 700 adalah sebuah chipset yang nggak oke. Karena aku udah pakai dan merasa puas karena performanya bagus dan irit daya. Hanya aja di sini kita bisa lihat vendor smartphone itu berusaha ngasih HP 5G terjangkau dengan memangkas banyak spek dan menggunakan chipset MediaTek yang terkenal lebih ramah di kantong dengan performa yang baik. Ini bedanya dengan HP 4G saat ini. Dengan harga yang sama, kalian tuh bisa dapat layar AMOLED, performa yang mirip, speaker yang stereo, charger yang kencang, bodi yang tipis, ringan, dan cantik. Lebih menguntungkan. Hanya aja, di tahun ini pasti akan ada pikiran-pikiran orang yang takut ketinggalan 5G. Padahal mereka mungkin nggak akan tahu 5G itu mau dipakai buat apa sih. Ya, oke. Downloadnya 5G emang kenceng. Tapi yakin nggak sih kalian milih download pakai kuota seluler? Kalau saya sih ogah. Tim kuota menjerit mending pakai WiFi. Entah WiFi di rumah atau tempat-tempat umum. Yang penting nggak ngurangin kuota seluler saya banyak-banyak. Ya nggak sih? Pingnya kecil bang, bisa 1 ms. Selama ping berada di bawah 70 ms, aku rasa skill permainan masih 80% menentukan kemenangan sebuah kompetisi. 5G nggak langsung serta-merta bikin kita jadi pro player. HP flagship juga nggak langsung bikin kita jadi jago. Ya pokoknya jangan ngegame aja pakai HP kentang yang RAM-nya 1 GB. Singkatnya, kalian kalau mau beli HP 5G murah saat ini, ya banyak disunat. Karena udah dimasukin ke kelas entry level versi 5G. Di mana, mau nggak mau memang harus dibuat tidak lebih baik dari 5G di harga mid-range. Kalau kalian beli HP 4G, kalian tuh dapat banyak. Bahkan beberapa ada yang memiliki keistimewaan di berbagai sisi. Jadi, walaupun aku lebih pilih HP 5G, aku sadar betul bahwa banyak yang dikorbankan untuk sebuah HP 5G murah.
Jadi semoga teman-teman bisa nangkep kalau HP 4G masih bisa dipakai kok sampai waktu yang lama. Mau 4G atau 5G sama-sama oke. Sinyal 5G aja belum pernah aku rasain. Beli HP 5G kayak mengejar sesuatu yang nggak ada. Tapi kalau 5G-nya datang kan langsung bisa pakai kan? Ya betul sih, tapi ketika 5G-nya nyampe, bisa-bisa HP 5G itu udah turun ke harga 1 jutaan. Dan mungkin speknya lebih bagus daripada yang ada sekarang. Kalau temanku bilang, mending saat ini ngejar HP 4G teknologi terakhir daripada ngejar 5G generasi awal. Kalau dipikir ada benernya juga sih. So, kita nggak perlu pusing-pusing sama HP 4G atau 5G. Karena semua tuh ada plus minusnya. Apalagi brand HP selalu mendorong kita untuk selalu merasa kurang dengan smartphone yang kita punya. Selalu dan tidak akan pernah berhenti. Walaupun kamu beli HP 5G flagship sekalipun. Nikmati aja yang udah ada. Beli sesuai budget dan kebutuhan. Jangan mengejar apa yang saat ini mungkin belum kita butuhkan. Walaupun di masa depan, cepat atau lambat, kita pasti akan melangkah maju ke dunia yang lebih tinggi. Saya Hendra dari Hendra Komik, undur diri dan sampai bertemu di video berikutnya.